Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Saya Yudi TW. Hari ini tanggal 16 April 2023, saya mencoba menganalisis potensi pergerakan dari DXY, major pair, gold dan oil, serta sebelumnya kita bahas economic calendar ya, yang akan menghiasi pergerakan market dari tanggal 17 April hingga 21 April 2023. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Seperti kita ketahui bahwa ada pergerakan yang sangat fantastis ya pada hari Jumat kemarin setelah salah satu gubernur Bank Sentral Amerika, Christopher Waller ya, yang menyatakan bahwa akan ada hawkish. Hawkish itu berarti akan menaikkan suku bunga kembali ya dari 5%, nggak tahu menuju ke berapa, targetnya di 7%. Dan dia bilang bahwa inflasi di Amerika itu sudah bisa dijinakkan ya, sudah turun dari tertinggi selama 4 dekade terakhir ya. Dan dia menyatakan bahwa dolar sangat diuntungkan jika ada kenaikan suku bunga ya. Tentu ya, kenaikan suku bunga pasti semua orang berlomba-lomba untuk memasukkan dolar ya, atau membeli dolar, menyimpannya dalam waktu menengah sampai jangka pendek dan sehingga jangka menengah ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung saja masuk ke materi ya. Materinya yang pertama kita bahas adalah economic calendar ya. Economic calendar dari tanggal 17 hingga tanggal 21 April 2023. Di sini kita lihat ada food inflation dari New Zealand, ini low semua, low impact semua ya. Ini high impact, ada Euro CPI dari Italia ya. 119,3 turun menjadi 118 ya. Ini high impact terhadap mata uang euro. Terus ini ada medium impact. Ini MyFX Book sendiri ya yang membuat ulasan ya. Terus lanjut ke hari Selasa, high impact-nya RBA meeting minutes ya. Nah, ini akan ditentukan arah kebijakan dari mata uang Australian dollars ya ke depannya ya. Terus ini China yuan high impact di sini. Nah, ini pound sterling ya. Kita masuk ke pound sterling pada jam 2 siang ya, waktu open market di Eropa. Unemployment rate itu stabil di 3,7, employment change-nya malahan ada penurunan ya, ada penurunan dari tenaga kerja ya. Nah, terus ZEW Economic Sentiment Index 13 menjadi 15, ini bagus buat mata uang euro. Terus inflation rate ini untuk cut ya, ini patut dipantau ya, semua mata uang yang cross pair ya, yang ada cat-nya, inflationnya malah jinak ya. Jadi dari 5,2 diprediksi konsensusnya 4,3%. Jadi ada penurunan ya. Memang pada kompak semua, turun inflasi semua memang akibat dari kenaikan suku bunga yang sangat signifikan, yang sangat masif ya. Terus malamnya ada US dollar, ini building permits 1,5 juta menjadi 1,45, berarti ada penurunan ya. Nah, ini biasanya tidak baik bagi mata uang Amerika, biasanya kalau ada penurunan seperti gitu.
Terus inflation rate-nya year on year-nya untuk pound sterling 10,4, nah turun ya menjadi 9,8% ya. Jadi mata inflasi akan memungkinkan bahwa akan terjadi mungkin bisa penurunan suku bunga atau dovish ya. Dovish artinya tetap ya. Ini PPI core inflation rate, terus Euro CPI ini high impact, ini negara apa ini? Austria ya. Austria 118, tidak terlalu signifikan. Nah, ini untuk zona Euro CPI 121 menjadi 122. Ini ada kenaikan inflasi, memungkinkan ada potensi penguatan dari mata uang euro ya. Terus masih di hari Rabu, kita lihat di sini low impact semua. Di hari Kamisnya NZD CPI ya, kuarter pertama ya, 12.03 naik menjadi 12.22 ya. Trade balance Jepang dari 897 miliar yen naik ya, minusnya naik malahan ya, defisit berarti ini ya, trade balance-nya ya. Terus kita lanjut ke masih hari Kamis, ini high impact initial jobless claims ya, 239.000, naik sedikit saja, naik 1.000 ya, ini ya potensinya. Nanti sebelum menjelang rilis biasanya banyak perubahan-perubahan yang terjadi sini. Exciting home sales marahan turun ya, dari 14,5% menjadi 4,2%. Terus exciting home sales bulan Maret 4,5 juta menjadi 4,5 juta. Jadi ada juga penurunan ya. Ini jelek bagi mata uang Amerika. Terus di hari terakhir, hari Jumat ya, tanggal 21 April, ini kita lihat Judo Manufacturing Composite, ini ada penurunan semuanya, terjadi penurunan ya di Australian dollars. Inflation rate untuk bulan Maret yen, untuk Japanese yen 3,3% menjadi 3,2% ya, inflasi cenderung turun. Retail sales untuk pound sterling jam 14.00 dari minus 3,5 turun ya, jadi ada mengalami kenaikan retail salesnya. Untuk year on year malahan untuk retail sales untuk month of month-nya turun ya, dari 1,2% menjadi 0,5% ya. Terus di S&P Global Manufacturing untuk Jerman yang berpengaruh terhadap euro, ini mengalami kenaikan ya, mengenai apresiasi 5,3 menjadi terapresiasi maksudnya ya, depresiasi. Oke. Terus untuk S&P Global Service PMI, ini patut juga Anda lihat ketika Anda mau trading, ini akan berpengaruh banyak ya terhadap potensi pergerakan market euro. Untuk pound sterling juga dirilis S&P Global Manufacturing PMI 4,79 menjadi naik ya. Berarti bagus ini buat mata uang pound sterling ya. Terus yang terakhir, nah ini juga Amerika, cut juga retail sales-nya yang bulan Februari ya 5% turun ya, cenderung turun semuanya. Dan S&P Global Manufacturing PMI untuk Amerika mengalami penurunan juga ya, atau kontraksi ya, mengalami kontraksi ya, tapi nggak begitu signifikan, masih di atas level 50, sebenarnya masih aman sebenarnya. Oke, dari economic calendar kita pindah ke DXY ya, kita cek dulu monthly ya, kita cek monthly. Nah, kalau kita tarik sini garis Fibonacci retracement-nya ya, pelan-pelan kita ini ya, mau nih Fibonacci, Fibonacci retracement ini lah, kalau jarang gunakan trading view itu begini, ini dia naik, berarti kita tarik dari sini high-nya ke high-nya langsungnya. Oke, kemungkinan besar ada potensi masih ada penurunan ya di mata uang euro ya, di DXY untuk monthly-nya, tapi ya itu masih ke 99. Memang level 100 ini merupakan level psikologis ya, level psikologis artinya ada potensi misalnya terjadi penguatan kembali, ada potensi memang ketika kenaikan suku bunga kembali akan menguatkan US dollar. Jadi ada beberapa option yang harus kita perhatikan di sini. Nah, terus kita cek lagi di time frame weekly chart ya.
time frame weekly chart dia sudah membreak ya, membreak area demand di sini, ada potensi masih ada penurunan ya, dengan target di area 99 sini lah ya, area sini 98 99 masih ada potensi downtrend ya, downtrend untuk mata uang. Tapi untuk minggu depan kita perhatikan, coba kita cek lagi di time frame daily chartnya. Ini sudah ada candle naik ya, up ya. Kalau kita tarik nah, kemungkinan besar dia akan mengikuti trend line ini, kemungkinan besar lari ke area 102. Dari 102 baru kemungkinan price akan turun, atau dia naik dulu ya, naik dulu. Kalau kita tarik Fibonacci-nya juga di sini, Fibonacci retracement-nya dari swing high-nya ke swing low-nya, berarti di area 61,8 ada potensi ke 103 atau 104 dulu harganya, naik sini baru price akan drop lagi. Jika ditembus area 61,8 ini ada potensi terus adakan kenaikan dari DXY ya. Saya lihat ini dia tidak tersentuh di sini, dia membuat low baru di sini, ini sudah tereliminasi di sini areanya. Coba kita cek dulu. 820 di sini low-nya 846. Oh ya, di break ya, ini di break ini area ini, downtrend, tapi kemungkinan besar price masih akan naik lagi, baru dia akan drop lagi ya. Potensinya ke depannya masih akan terjadi penurunan untuk dalam beberapa bulan ke depan untuk DXY ya. Oke, dari DXY kita langsung masuk ke euro dollar ya. Kita aktifkan dulu nih draw on screen-nya. Oke, ini warnanya harusnya warna kuning ya. Oke. Monthly chart kita lihat di sini. Menurut hemat kami potensinya masih kemungkinan besar akan terjadi correction dulu ya. Area ini sudah fix sudah ya areanya sini, dengan target kalau kita lihat di 61,8 dan di 76,4 ya untuk euro ya. Karena kejatuhan euro ya sebanyak 2.700 pips, sekarang sudah dibalas sekitar 1.500-an pips ya. Sebenarnya area ini sudah merupakan area tertinggi kalau menurut kami ya, tapi bisa jadi kemungkinan masih akan naik menuju ke area 76,4 di 1.16. jadi jaraknya dari current price sekitar 6114. Tapi kalau untuk weekly chartnya ada potensi koreksi dulu ya, kenaikan ini ya, kenaikan sebanyak 561 pip, ada kemungkinan besar akan terjadi correction. Kalau kita lihat, kita tarik Fibonacci retracement-nya ya, dari swing low menuju ke swing high sini, ada potensi kembali harga ke 1.0728 ya, jaraknya sekitar 350 pips. Kemungkinan besar dari sini price dari sini ya turun ke area 61,8 baru price akan uptrend kembali ya untuk euro dollar ya. Jadi minggu ini mungkin judulnya adalah downtrend masih ya. Nah, ini sudah terbentuk candle daily-nya ya, downtrend. Kemungkinan besar kalau kita tarik lagi Fibonacci retracement-nya dari swing low ya, swing low menuju ke swing high di sini, ada potensi pembalikan harga atau reversal dari price menuju ke area 61,8 di kotak warna abu-abu ini ya untuk minggu depan. Dari sini baru price akan naik kembali ya. Kita lihat terus, kita pantau terus pergerakannya. Sama halnya dengan time frame H4. Kalau kita lihat di time frame daily di area 800-an lah ya, 800 kemungkinan besar. Kalau area 800 tepatnya di area sini ya, area sini ya. Nah, mungkin besar dari sini ke sini jaraknya sekitar 1180 pips. Ada potensi ini sudah tereliminasi di sini, ada potensi downtrend menuju ke area 800-an ya. Oke, dari euro dollar kita ke pound dollar ya. Pound dollar monthly. Kita lihat monthly. Sebenarnya ini harga sudah hampir menyentuh area supply ya, tapi PR-nya belum selesai ya. Jadi
agak susah dia mungkin turun ya, turun lebih jauh jika belum tersentuh area warna merah ini ya. Sedikit lagi, hanya sisa 50 pipsan mungkin ya. Terus kalau untuk kita lihat di time frame weekly chart, kita lihat kalau kita pantau tadi harganya di area 1.2580, kita tandai ya 2580, kurang lebih di area sini ya, di area sini. Jadi naiknya sekitar, lumayan juga ya, 300 pip ya. Tapi ini area sudah menyentuh area supply di sini. Sudah menyentuh area, sudah terbreak sini, kemungkinan besar price downtrend dulu ya, atau koreksi dulu ke 1.2177, lebarnya 180 pip di area proximal lainnya, dan maksimal di 1.199 di area distal lainnya ya untuk pound sterling. Terus untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart saya sudah gambarkan, ini area Fibonacci-nya kemungkinan besar maksimal dia lari ke 1.2080-an ya, di area kotak warna biru ini ya. Dari sini ke sini jaraknya kurang lebih sekitar 300 pipan ya. Untuk minggu depan ada potensi masih downtrend setelah dia menyentuh area supply dan akan lanjut ya. Dan ini juga sama halnya 1.28 ya, 28 tadi saya tandain di bawah sini, 2180 maksudnya tadi ya. Nah, di sini ya, benar, kemungkinan besar area potensi downtrendnya masih terus akan berlanjut ke 2139 sini, area ya, masih terjadi koreksi, mudah-mudahan untuk minggu depan. Kemudian kita lanjut ke Australian dollars ya. Aussie dollar bagaimana? Monthly, kita lihat monthly, dia sudah menyentuh area supply ya, kemungkinan besar masih berada, dia masih akan terus penasaran menuju ke area kotak ini sebelum lebar 359 pips ya. Untuk lebih detailnya kita lihat di time frame weekly chartnya, kita lihat ini belum tersentuh sama sekali, masih ada potensi price akan ini ya, ini selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu betul-betul harga masih sideways ya, di kisaran sekitar 250 pips naik turun ya, tidak ada imbalancing ya. Imbalancing itu seperti gini ya, potensi penurunan harganya. Kita lihat di time frame daily, ini yang saya bilang tadi, selama ini kan 1 bulan ya, satu periode ini 1 bulan, ini sekitar 6 minggu ya, naik turun. Nah, ini kemungkinan besar price dari sini dia akan drop dulu ke area warna biru sini, dari area warna biru ini baru dia akan naik kembali untuk Australian dollars. Untuk time frame 4 juga begitu, ini respected price gini, berarti boleh kita mengambil posisi jual ya, posisi jual ketika kemungkinan besar mungkin ada gap dia turun ke bawah di sini dengan target di 0.6513 ya untuk Australian dollars. Terus kita lanjut ke sepupu sekalinya ya, saudaranya di New Zealand dollar, memang potensi pergerakannya hampir 80% sama ya. Monthly, kita lihat monthly, jadi dia sudah menyentuh area supply. Memang secara teknikal kalau secara monthly itu memang berada di area sini ya untuk target harganya. Tapi untuk lebih detailnya kita lihat di time frame weekly yang sudah terbentuk. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya ya, dari swing low ya menuju ke swing high ya, potensinya di 61,8 di area 0.5904 ya, maksimal di 76,4 di sini, 5753, makin jatuh ya, makin ke 576,4 market ini makin sehat ya. Nah, dari current price sekitar 450 pips ya, masih jauh ya, setelah kenaikan dari Kiwi dollar sebesar 1000 pips ya, nggak terasa naiknya udah 1000 pip ya. Oke, untuk time frame daily chart kita lihat di sini, ini sudah terbentuk new supply baru di sini ya. Nah, ini ada potensi ada penurunan untuk minggu depan untuk Kiwi dollar menuju ke 594 dan 581 ya, area proximal lainnya jaraknya kurang lebih sekitar 388 pips ya. Nanti kita lihat saja potensinya, ini kan trading disclaimer ya.
Terus untuk time frame H4, nah ini sudah kuat sekali ya, jatuhnya ini sudah berapa kali tersentuh ini area demand-nya, satu kali ya. Ini percobaan 2 kali naik dia ke menyentuh area supply. Ini belum tersentuh, kemungkinan besar jika dia break area support di sini, dia akan terus turun menuju ke 0.60 sampai 5980-an. Saya jelaskan di time frame daily ya. Terus kita lanjut ke indirect currency, yaitu dolar yen ya. Monthly chart. Monthly chart dia masih sideways ya. Ini setelah ada kenaikan begini ternyata dibalas ini, tapi kita lihat candlesticknya masih arahnya masih sideways dengan sekitar 1000 pip juga ya yennya. Terus untuk time frame weekly chartnya kita lihat di sini ini perspektif di sini dia ada potensi ini sudah tereliminasi di area sini, ada kemungkinan untuk minggu depan weekly-nya naik ke area 136 ya. Untuk dolar yen terus, nah ini sudah menyentuh area supply di sini ya, sudah menyentuh area demand dan potensi price menuju ke warna merah ini 137 ya. Dari sini kemungkinan besar sini tereliminasi, berarti areanya kemungkinan besar dari area warna merah ini dia kembali lagi menuju ke area sini ya 128 ya untuk dolar yen ya. Kemudian kita lanjut ke dolar luni ya. Dolar luni monthly chart. Nah, ini ada potensi correction ya. Tapi kalau kita lihat di time frame monthly, dia masih terus akan mencoba area 1.4 di area psikologisnya. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly-nya, nah ini kita lihat di sini ini sudah tereliminasi di sini, ada potensi setelah dia menyentuh area supply turun ke area demand. Dari area demand ini price kemungkinan besar minggu depan akan kembali lagi menuju ke area supply di 1.37 ya. Jaraknya dari current price sekitar 370 pips untuk dolar luni ya. Untuk time frame daily chart, nah ini fresh semuanya ya. Kita lihat ya, ini sudah tereliminasi, ada potensi price reversal kembali ke 1.37. Dari 137 ini price akan balik lagi menuju ke area 1.33 ya dalam beberapa minggu ke depan ya. Kita nggak bisa mengestimasi waktu tempuhnya ya, kita hanya bisa mengestimasi target harganya. Nah ini candle engulfing ini sudah terbentuk di sini, ada potensi sudah tereliminasi di sini, ada potensi price untuk minggu depan naik kembali 1.34, mungkin di 2 minggu kemudian lagi naik ke 1.35 dan 1.37 ya. Untuk dolar luni yang terakhir indirect currency adalah dolar Swiss ya. Monthly, kita lihat monthly ini sudah menyentuh area supply ya memang ya, menyentuh area demand, ini dia tereliminasi di sini. Untuk monthly-nya ada potensi ada pembalikan harga ya menuju ke area supply kembali 9156. Untuk time frame weekly-nya, nah ini sudah menyentuh dia ya, sudah menyentuh area demand di sini, ada potensi pembalikan menuju ke 9449 ya di area sini, area proximal lainnya. Terus untuk time frame daily chart-nya, nah ini candle daily sudah terbentuk, ada potensi untuk pembalikan harga reversal terus menuju ke 9250 ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high ya, swing high sini menuju ke swing low sini, area 61,8 tepat di 9183 dan maksimal di 76,4 di 9223. Jaraknya sekitar kurang lebih ya 250 pips lagi ya untuk potensi imbalancing dari dolar Swiss ya. Nah, penampakan untuk time frame H4 juga hampir sama, setelah dia menyentuh area supply kemungkinan besar dia turun dulu ke area flip zone di sini, dari sini baru dia price akan naik kembali untuk minggu depan. Oke, dari major pair kita beralih ke gold ya. Ini banyak karena teman-teman memang gold adalah merupakan pair favorit ya. Time frame monthly kita perhatikan sini memang arahnya memang masih tetap akan naik ya, dalam kemungkinan besar dia akan membuat all time high dulu ya, all time high di atas 20.073. Kemarin dia terpause ya, pause marketnya di maksimal di 2048 dia. Kemungkinan besar untuk minggu depan masih ada potensi penurunan kembali ya, penurunan
Ada correction setelah terjadi kenaikan sekitar 2.400 pips ya untuk gold. Kita lihat di time frame weekly-nya ini sudah menyentuh beberapa kali ya. Ini sudah tersentuh-sentuh, ini berarti kita simpulkan ini adalah area resisten yang paling kuat ya di area 2057 sampai 2075. Dan untuk minggu depan kita lihat time frame daily-nya sudah ngajleng gini ya, sudah kuat, sudah tereliminasi di sini area ini terjadi downtrend dulu kembali. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya ya, dari swing high menuju ke swing low, kita tarik ya dari swing low sini menuju ke swing high sini, potensi rebound-nya masih bisa terjadi ke area 1913 ya dalam beberapa minggu ke depan ya. Ini pergerakan 1 bulan, kemungkinan besar untuk bulan April ada potensi price untuk closingnya turun ke 61,8 dulu ya, 61,8 untuk time frame daily. Dari sini baru dia akan ngegas lagi ya menuju ke 2000-an ya. Ya memang dia, karena dia emas setelah dia membuat high dia kemungkinan besar ini setelah kita ketahui bahwa ada kenaikan sebesar 2.450 pips ya, wajar jika terjadi correctionnya, karena koreksi yang sudah terjadi sini memang belum cukup, hanya 700 pip, dan minimal dia correctionnya kurang lebih dari high-nya sekitar 1.500 pips ya. Setelah disimultis baru mungkin kita akan berbicara lagi bagaimana ada potensi kenaikan kembali untuk gold ya. Untuk time frame H4-nya ini sudah meninggalkan area supply dia ya. Ini sudah tidak tersentuh, sini tereliminasi semua. Ada potensi price lari ke warna yang biru-biru ini dulu ya, 1988, 78, 1965, terus mungkin endingnya mungkin di sini. Dari sini kemungkinan besar naik ke area supply, ke area flip zone. Di sini dia akan terus turun lagi ya menuju ke tadi yang time frame daily ke area 1900-an lah ya. Ya area ini area flip zone-nya juga di sini ya. Untuk time frame H4 ya tadi saya sudah jelaskan tadi beberapa kali, potensinya memang arahnya ke area 1900-an ya, di area sini untuk gold ya, karena wajar terjadi correction yang dalam ya sebenarnya ya. Oke, yang terakhir adalah XTI US dollar atau oil ya. Oil kita lihat seperti yang saya analisakan kemarin, memang benar sudah terjadi kenaikan. Ini kita lihat ini high-nya berapa ini, 8362, ini high-nya 8349, belum terbreak area resistennya. Kita lihat di monthly ya, kita lihat monthly dulu, terjadi gap dia ke atas ya, karena memang penurunannya sudah lumayan ya, sekitar $60 atau 609 pip ya. Wajar jika terjadi kenaikan. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya, potensi pembalikan atau reversal dari oil ada kemungkinan di area sini, di area 100, area psikologis. Dari 100 kemungkinan besar baru price akan drop lagi menuju ke area 70-an ya untuk oil ya. Nah ini sudah ada gap, ini bisa exhaust gap namanya ya, ada potensi masih terus akan mengejar area 89 untuk time frame weekly-nya untuk minggu depan ya. Untuk time frame daily, nah ini sudah jangan diragukan lagi, ini candle uptrend ya sebenarnya ya. Kita lihat di sini respected dia di sini, ini exhaust gap dan price yang terdekat 85,42 di area proximal lainnya. Kemudian untuk time frame H4-nya sendiri ini sudah terbentuk new ya. Ini supply-nya apa, demand-nya ya sini, ini juga demand di sini sudah tersentuh. Kemungkinan besar ini sudah tersentuh kembali, kemungkinan besar turun dulu maksimal dia ke 80, baru dia akan ngegas lagi ke 85. Oke, mungkin gitu dulu aja semua analisa yang kita tuangkan dalam weekly market outlook dari tanggal 17 April hingga 21 April 2023. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi buku supply demand imbalance, silakan di order saja. Masih ada sisa berapa buku sebelum akan kita revisi ke depannya ya. Semoga bermanfaat tayangan ini. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar tayangan ini tetap berkembang ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Thanks for watching.